Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Coretan Sastrin. Bagaimana kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di episode kali ini, saya akan membacakan cerita dari Bang Januar Al-Kahun tentang isi handycam. Bagi kawan-kawan yang belum mendengarkan cerita sebelumnya, pada saat pendakian ke Gunung Salak, kawan-kawan bisa mendengarkan dulu di video sebelumnya. Dan juga bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya agar terus bisa mendukung channel ini. Selamat mendengarkan. Menguak isi handycam. Ceritaku mulai saat Rizal terkejut melihat handycamnya nonaktif setelah semalaman menyala untuk melihat aktivitas malam itu. Ternyata, handycam itu nonaktif dikarenakan kehabisan baterai tanpa ada cadangan. Selama di dalam tenda, dia memeriksa handycamnya akan kondisi yang untungnya baik-baik saja. Setelah 5 tahun pendakian berlalu, aku berhasil menemui Rizal, meskipun begitu alot karena kesibukan Rizal yang begitu banyak. Tetapi, aku tak berhasil mendapatkan rekaman aslinya, dikarenakan memori Rizal yang sudah lama rusak. Lebih terkejutnya, saat itu adalah hasil rekamannya tak sempat dikopi dalam laptop Rizal. Namun, selama ini Rizal melihat rekaman itu dengan durasi begitu panjang, selama 5 jam. Dan dari isi itu, Rizal menceritakan semuanya. Meski tak semua sempurna, karena ada bagian yang beliau percepat karena tak ada aktivitas gaib. Assalamualaikum Jal, bagaimana kabar lu? Tanyaku setelah jarang bertemu. Waalaikumsalam Januar, baik selalu, jawab Rizal padaku dengan tersenyum. Setelah lama kami berbincang-bincang mengenai kesibukan masing-masing, akhirnya aku mulai ke benang merah, yaitu isi handycam. Oh iya Jal, by the way, gue mau to the point malu nih. Ini tentang isi handycam saat kita muncak ke Salak, namun hanya sampai ke Waratu. Lu masih nyimpennya kan cuy? Tanyaku pada Rizal dengan penuh penasaran, bercampur senang. Oh, tentang isinya ya? Jujur Jan, dalam rekaman itu sudah tidak ada, karena memori gua udah rusak. Maaf ya, jawab Rizal yang berat untuk mengucapkannya. Kok bisa Jal? Emang gak sempat dikopi ke laptop lu Jal? Tanyaku dengan rasa kecewa. Itu dia Jan, gua gak sempat masukin ke laptop karena isinya yang lumayan serem. Rasanya berat gua kopi ke laptop. Ngeri kejadian di Salak terjadi di sini, jawab Rizal dengan gemetar. Waduh, penonton kecewa kawan. Mereka berharap yang asli dalam rekaman itu. Dan saat aku wawancara, juga butuh banget video itu sebagai referensi utama saat perjalanan kita. Jelasku sambil duduk minum secangkir kopi. Jadi, lu diwawancara ya? Gue minta maaf ya, gak bisa memberikan hasil rekaman itu. Tapi, gue kan saksi mata dalam rekaman itu. Jadi lu bisa wawancarain gue sekarang. Gue ceritakan isinya dalam rekaman itu. Jelas Rizal dengan kedua tangan, dikepal. Iya, gue diwawancara oleh salah satu akun yang terkenal. Gue juga sebetulnya agak percaya bahwa cerita gue di-like mencapai 700 orang dalam satu grup Facebook pendakian horor dan 100 komen di postingan personal gue. Intinya 90% dari semua komen itu hanya satu. Apa isi handycamnya itu? Makanya gue nemuin lu saat ini untuk menceritakan part 2-nya sebagai penebusan janji gue di cerita itu. Biar gue bisa tidur nyenyak. Tapi gak apa-apa, karena lu saksi mata, cerita ini dilampiaskan melalui suara lu aja udah cukup. Jelasku dengan penuh lapang dada. Akhirnya dengan penjelasan yang begitu panjang dan keterbukaan di antara kami berdua, maka cerita ini aku mulai dari rekaman menuju suara sang narasumber dan tertulis melalui mesin ketik masa kini. Pada saat itu, pukul 8 pagi, handycam tertancap mantap di kaki 3 tripodku yang menghadap ke arah barat laut. Karena kondisi sudah malam, infrared secara otomatis aktif. Baru saja menyala, sehelai daun menyerupai lidah buaya terayun-ayun dari atas ke bawah. Dengan suara jangkrik yang menyertainya, disusul kembali daun yang di dekatnya bergerak, memutar berlawanan jarum jam. Terdengar suara kami yang berbincang-bincang. Bak jangkrik di malam hari menambah ramainya kesunyian malam penuh dengan ekspresi. Tapi Jal,
Saat lu lihat video itu terekam, ada sesuatu yang aneh gak di dekat daun yang bergoyang itu? Seperti penampakan gitu, tanya aku sambil menatapnya tajam. Gak ada, Jan. Hanya dedaunan itu aja sama perbincangan kita saat malam hari. Jawab Rijal yang tersenyum. Waktu menunjukkan pukul 22. Ini adalah saat di mana kayu bakar naik ke atas menuju kayu yang lainnya. Dalam rekaman ini, terlihat satu helai daun berhenti bergoyang tanpa ada tanda-tanda apapun yang terlihat. Tidak lama, Husna yang mengenakan baju merah bergegas masuk ke dalam tenda, yang disusul teman-temanku yang masuk ke dalam pula. Terdengar suara Deki yang sedang mengambil seember air untuk mengguyur api unggun yang kita buat. Dek, mau ngapain lo di aliran sungai? Tanya Reza yang terekam suara di handycam. Matiin api unggunnya, Jak. Lu kan tahu kejadian barusan. Serem banget. Anak-anak noh, lihat cabut semua. Konon katanya, kalau kita nyalain api unggun dan tetap menyala, walau tak ada orang, bisa mengundang genderuwo turun dari persembunyiannya. Lagian juga berbahaya kalau sampai nyamber ke dedaunan lain. Bisa buat kebakaran. Jelas Deki yang bicara berbisik. Setelah kejadian itu, handycam masih berjalan dengan merekam suara gemuruh air yang ada di belakang handycam tersebut. Gak lama setelah kita masuk ke dalam sekitar 1 jam, ada sosok bayangan hitam sekelebat yang melewati tenda di depannya dari arah jalur pendakian menuju ke belakang tenda. Tenda itu adalah tenda cewek karena dekat sekali dengan tempat kita memasak. Bayangan hitam itu apakah sempat masuk ke tenda cewek, Jal? Karena kan dia sempat berhenti di belakang tenda. Tanya aku sambil seruput secangkir kopi. Bayangan itu tidak masuk. Namun setelah berada di belakang tenda cewek, bayangan itu menghilang, Jan. Dan setelah menghilangnya bayangan itu, setelah 5 menit, gelas yang dekat tenda cewek itu tumpah dengan sendirinya. Jawab Rijal yang merasa gugup. Gua kok merinding, Jal. Lanjutin dah cerita lo, jelasku sambil memegang pena. Waktu menunjukkan jam 23. Tak ada yang terekam di waktu sebelumnya. Hanya aktivitas serangga malam dan gemuruh aliran mata air. Namun setelah 1 jam, terekam ada bayangan putih yang berdiri di aliran air, pinggir jalur pendakian. Tak lama, kulihat ternyata bayangan itu berbentuk menyerupai tubuh manusia yang memakai gaun putih dengan rambut panjangnya yang berjuntai ke tanah. Pandangannya menatap ke aliran air yang memiliki tinggi sama seperti orang dewasa. Tak berselang lama, sekitar 15 menit sosok itu menghilang di dekat aliran air dengan dibarengi suara cekikikan seperti suara kelelawar. Buset, Jal, serem juga. Apa lo gak lihat wajahnya kayak apa gitu? Tanya aku yang penasaran. Enggak, Jan. Kan posisinya ada di belakang handycam gua. Kalau dihitung sekitar 2 meter dari tenda cewek. Untungnya, gua ngeliat video itu saat di rumah keluarga ngumpul. Jawab Rijal yang gemetar. Pada pukul 12:30 malam, waktu yang dimana Erlin sempat diganggu oleh sosok hitam berbulu. Ternyata, waktu itu pula terjadi kejanggalan pada tenda cewek. Yaitu ada sekelebat bayangan hitam yang mengelilingi tenda itu. Tenda terlihat bergoyang dengan lampu yang menyala di dalamnya, tapi sosok itu tak menghilang dari bayangan. Setelah lampu tenda itu mati, maka sosok itu pergi menuju ke semak-semak. Tak lama kemudian, sekelebat menyerupai asap putih melayang di atas pohon dan menghilang dengan cepat, bersamaan dengan tutup panci nesting yang terbuka, hingga menambah seram malam itu. Hingga akhirnya, dedaunan kembali bergoyang yang awalnya hanya 1 helai. Kini ada 3 helai yang bergoyang. Daun-daun kering berjatuhan dari atas di dekat tenda kami. Terekam jelas di handycam. Beberapa menit kemudian, terlihat setitik cahaya di bawah jalur pendakian. Seperti menyerupai lampu senter yang dibawa oleh pendaki. Namun, cahaya itu tak kunjung datang. Hanya membentuk titik kecil dan makin lama menghilang bersamaan dengan kabut yang ada di sekelilingnya. Hingga pada akhirnya, handycam mulai ngeblur seperti ada yang mengatur zoomnya.
Kalau dalam acara dunia lain atau gentayangan, blur ini menandakan makhluk tak kasat mata itu ada di dekat area tersebut. Kejadian handycam ini berlangsung singkat, secara selang-seling, sampai 5 kali blur. Saat blur yang kelima kalinya, nesting yang ada di samping tenda cewek ternyata bergeser ke arah kanan, dibarengi dengan handycam yang blur. Kalau bisa tahu ada kabut, emang handycam lo bisa ngerekam kabut ya? Tanya aku yang heran. Karena ada bayangan asap-asap gitu, Jan. Lu lihat dunia lain dah, kan kelihatan cuy. Kayak asap terkena biasan cahaya, itu kan kabut pasti. Jawab Rizal yang menjelaskan padaku. Pukul 1 pagi, durasi handycam dipercepat. Aku mendengar suara gurauan Desta dan Reja mengenai hidupnya yang sedang dijalani. Mereka tertawa, berteriak bak anak gunung dan berbincang-bincang hingga akhirnya terlihatlah Reja yang muncul di depan kameraku, seperti menghadap ke depan kamera. Des, ini handycam hidup ya? Ada lampu warna merah dah. Tanya Reja yang meraba handycam. Iya, aktif itu Ja. Udah, biarin aja. Siapa tahu aja ada yang terekam. Jawab Desta yang sedang berbicara. Tak lama kemudian, saat Reja berpaling dari rekaman handycam, ternyata tersengaja handycam blur dengan sendirinya. Hingga tak lama kemudian, mereka terdiam sejenak hingga terasa sunyi. Hingga kamera merekam cahaya yang berada di belakang dedaunan. Berkedip seperti cahaya senter yang dimainkan, lalu berpindah di dekat aliran air. Hingga muncullah sesosok seperti bayangan putih yang berada di aliran air dekat pendakian. Wujudnya seperti manusia, dengan rambut yang menjuntai hingga ke bawah, seperti mendekat ke jalur pendakian. Aku yang melihat handycamku sendiri, sampai aku pause, karena aku melihatnya sendirian. Hingga akhirnya sosok itu menghilang dengan sendirinya dari kamera, karena suara dari Reja dan Desta yang berbincang di hammock. Jan, gue lihat sosok itu 2 kali, dan mitos urban legend yang beredar. Konon katanya, Gunung Salak adalah sarangnya kuntilanak. Jelas Rizal padaku. Cukup Jal, gue bisa cabut nih kalau lo perjelas begitu. Jelasku dengan tegas. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Terdengar suara Desta dan Reja yang berbincang-bincang seperti merencanakan sesuatu. Ada pendaki ya Des di atas. Jelas Reja yang bertanya pada Desta pagi itu. Udah ngantuk lo ya Ja? Ada-ada aja. Jelas Desta yang terekam suara percakapan mereka dalam handycam. Aku mulai takut dengan handycamku sendiri dan kunonaktifkan sejenak untuk membuat kopi panas biar rileks. Saat kuaktifkan kembali di waktu yang tadi terekam, ternyata handycam mulai mengalami kejanggalan, yaitu sulitnya diaktifkan, yaitu seperti berat untuk dibuka aplikasi galerinya. Aku yang melihatnya di kamar, seperti merasakan rasa yang tak mengenakan. Aku melihat sekeliling tapi seperti tak ada apa-apa. Padahal, feelingku seperti ada yang mengawasi. Dengan kubacakan basmalah, akhirnya mulai aktiflah di galeri handycamku. Syukurlah, aku mengira handycam ini mulai rusak. Ternyata tidak. Aku mulai takut dengan handycamku sendiri. Aku seperti mendengar suara yang meminta tolong, terekam di handycamku, dibarengi oleh suara derasnya aliran air. Maka dengan kata lain, suara itu samar-samar. Reja dan Desta seperti berbincang sesuatu yang tak jelas terdengar. Hingga mereka pun pergi dan suara perbincangan mereka yang hilang dari rekaman itu. Tak lama kemudian, Reja berteriak. Bersama dengan Desta seperti berdiskusi. Akhirnya, handycam blur lagi dengan sendirinya. Tak lama kemudian, saat handycam blur, ada yang seperti berkain putih turun dari atas tanpa telapak kaki yang mendekati tenda cewek. Meskipun ngeblur, tapi wujud itu begitu jelas sampai suara diskusi Reja dan Desta hilang dari rekaman. Saat setelah blur itu hilang, wujud itu pun ikut hilang. Secara perlahan dan terlihat seperti tidak ada apa-apa. Tak lama kemudian, tripod yang dipasang untuk handycam seperti terbentur sesuatu, hingga handycam bergerak sedikit ke arah kiri. Ternyata, setelah bergeser ke kiri, handycam merekam sekelebat bayangan hitam mengarah ke sekeliling tenda.
Ternyata handycam itu mati setelah wujud putih berambut panjang membelakangi kamera yang muncul dari pohon yang daunnya bergoyang. Entah mati karena habis baterai atau emang ada gangguan dari makhluk penunggu Gunung Salak. Namun setelah dilihat berdasarkan durasi rekaman, handycam hanya bertahan maksimal 5 jam. Setelah melihat hasil rekaman itu, Rizal tidak pernah lagi melihat video itu selama 5 tahun. Hingga akhirnya saat mau dibuka kembali, ternyata sudah rusak. Itu pun karena ada yang meminta untuk dibuka. Kalau tidak, mungkin sudah jadi fosil. Setelah penuturan dari Rizal, banyak pertanyaan yang aku arahkan ke dia sebagai saksi mata dengan pertanyaan seperti, "Jal, lu saat pendakian kan paginya sempat lihat handycam. By the way, kenapa lu sempat tegang melihat rekaman? Apakah lu melihat wujud?" Tanyaku pada Rizal. "Gua ngira handycam gua rusak, Jan. Kan mati total, habis dinyalakan semalaman. Untungnya, saat jam 8 udah kepasang matripod lu. Sempat gua matiin dulu dan dimulai jam 10 malam. Makanya bisa bertahan sampai jam 2 pagi. Jelas Rizal sambil seruput kopi setelahnya. "Ada lagi nih, Jal. Apakah saat lu dalam perjalanan balik, lu merasa diganggu gak?" Tanyaku kembali. "Alhamdulillah, enggak Jan," jawab Rizal sambil tersenyum. "Oke deh Jal, terima kasih ya penuturannya. Cukup menegangkan cerita handycam lo itu. Sangat disayangkan tak ada video aslinya. Kalau ada, lo terkenal Jal," jelasku pada Rizal. Setelah cerita ini aku buat sebuah cerpen. Aku ungkapkan kejadian yang sebenarnya dari semua teman-teman yang ikut dalam perjalanan. Ternyata mayoritas para pendaki ini tak izin orang tua, dan ada yang berbohong kepada orang tua. Hingga sampai pada akhirnya, kesombongan dan arogansi jadi tambahan utama kami mengalami gangguan makhluk tak kasat mata. Semua itu terjadi karena kami yang memaksakan diri, dan pemulanya kami dalam pendakian. Semoga dari kejadian ini, semua teman-teman yang dari para aliansi, himpunan, hingga mahasiswa pecinta alam mengingatkan teman-temannya yang para pemula untuk bersikap baik dan sopan seperti halnya kita bertamu ke rumah orang. Cukup sekian dari cerpen teror mistis pendakian ke Kawah Ratu, via Pasir Renggit, part 1 dan part 2. Bila ada salah kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.